Selamat malam Pak. Ya, siapa? Ya, seperti janji kita kemarin ya Pak ya, bahwa malam ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa sih itu diabetes mellitus, atau orang awam mungkin lebih sering mengenalnya kencing manis ya Pak ya. Iya. Nah, jadi ini ada leaflet mengenai tentang diabetes mellitus ya Pak ya. Jadi diabetes mellitus itu sendiri atau kencing manis, pengertiannya adalah sekumpulan gejala Pak yang terjadi akibat gula darah yang tinggi karena terganggunya fungsi insulin. Nah, untuk kencing manis itu sendiri ada dua tipe Pak. Pertama DM tipe 1, yang satu lagi DM tipe 2. Dimana DM tipe 1 itu biasanya keturunan atau bawaan dari lahir. Untuk tipe 2 sendiri itu biasanya muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Itu ya Pak ya. Nah, untuk penyakit diabetes mellitus itu sendiri ada tanda dan gejalanya Pak. Yang utamanya itu biasanya penderita kencing manis itu gampang lapar, bawaannya lapar terus. Tuh ya Pak ya. Bapak gimana? Enggak lapar, sudah makan tadi. Oh, sudah makan tadi ya Pak. Terus bawaannya juga kayaknya pengen minum terus, bawaannya haus terus ya Pak ya. Terus yang ketiga itu sering buang air kecil. Nah, itu biasanya 3 gejala utama orang yang menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, selain tanda dan gejala yang utama atau khas, ada gejala lainnya Pak, seperti penglihatannya kabur, buram, terus kemudian terasa kesemutan, lalu berat badannya turun drastis, bawaannya mudah mengantuk. Kemudian kalau misalnya ada luka, biasanya untuk penderita diabetes mellitus itu susah sembuh atau susah kering Pak. Gitu. Kemudian bawaannya cepat lelah, dan yang terakhir itu gatal di daerah kemaluan. Nah, coba Bapak bisa sebutkan 2 tanda dan gejala dari orang yang menderita sakit kencing manis. Lapar mulu ya? Ya. Sama mau buang air kecil dulu. Ya Pak ya. Jadi tadi itu tanda-tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Nah, biasanya orang yang menderita diabetes mellitus itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya Pak. Mungkin sebelumnya di keluarga punya riwayat sakit gula. Nah, itu biasanya lebih mempertinggi resiko untuk terkena diabetes mellitus. Kemudian usianya lebih dari 40 tahun. Udah tua berarti. Ya. Terus kemudian kurang aktivitas fisik atau bahkan sama sekali tidak olahraga. Nah, Bapak sendiri bagaimana untuk olahraganya? Olahraganya kurang ini. Oh, ya, kayaknya perlu banyak olahraga nanti. Ya. Berarti bisa menjadi faktor resiko Bapak terkena diabetes mellitus ya. Biasanya sih mimpeng saya. Oh. Untuk faktor yang lain, biasanya karena awalnya udah punya sakit darah tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan resiko terkena diabetes mellitus ya Pak ya. Kemudian sakit jantung, bahkan kegemukan. Nah, ini orang-orang yang mengalami gangguan berat badan itu bisa meningkatkan faktor resiko terkena diabetes ya Pak ya. Dan yang terakhir biasanya yang paling sering adalah karena pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur. Nah, kalau seandainya Bapak memang sudah diketahui sakit diabetes, harus terkontrol Pak. Karena kalau sakit diabetesnya itu tidak dikontrol, gula darahnya tidak dikontrol, bisa menimbulkan
komplikasi lain. Apa sih komplikasinya? Yang paling gampang adalah penglihatan jadi kabur. Tadi kan kita sudah sebutkan ada tanda dan gejalanya kan penglihatan kabur. Nah, itu bisa juga salah satu karena komplikasi dari gula itu sendiri. Terus bisa mengganggu fungsi ginjal, Pak, kalau Bapak gula darahnya tidak terkontrol. Selain itu bisa juga menimbulkan penyakit lain di sistem sirkulasi darah Bapak, gangguan di jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang paling sering ya itu tadi karena mengidap penyakit diabetes, kencing manis. Kalau ada luka itu kemungkinan untuk sembuhnya akan lebih memanjang atau bahkan lama keringnya, ya Pak ya. Tuh. Nah, cara mencegah supaya tidak terjadi komplikasi yang jelas harus minum obat dan kontrol ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya. Bapak sendiri gimana? Belum pernah sih, Nah, jadi karena saya masih merasa belum terlalu mengkhawatirkannya tadi. berarti nanti Bapak harus kontrol ya Pak ya. Iya. Dan Iya. kalau misalnya diberikan obat, Bapak harus rutin juga minum obatnya. Oke. Terus yang kedua, Bapak juga harus tahu nilai gula darah Bapak berapa. Jadi harus melakukan pemeriksaan nilai gula darah secara rutin. Periksa sendiri bisa ya? Bisa mungkin dengan membeli alat cek gula sendiri. Jadi Bapak bisa melakukan di rumah. Ya. Ya. Kemudian yang tadi makanannya harus yang sehat, harus diatur pola makannya, jam makannya, porsi makannya itu harus dikontrol ya Pak ya. Ya. Terus kemudian ya kayak tadi Bapak bilang mungkin kurang aktivitas, jadi dirutinkan olahraganya. Jadi harus diperbanyak aktivitasnya ya Pak ya. Nanti saya olahraga cepat Ya. lah. Kemudian kalau misalnya ada merasa di tangan atau kaki kesemutan atau ada luka, Bapak diusahakan menggunakan alas kaki, Bapak ya, supaya jangan sampai nanti lukanya jadi melebar.